Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur ya, hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Saat ini adalah saat yang indah untuk kita sama-sama boleh menyembah Tuhan. Karena apa? Ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita boleh menyembah dan memuji Dia. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Tuhan yang hebat. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan sama-sama hadiratmu Tuhan.
di mana Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang layak kami agungkan, yang layak kami tinggikan. Yesus, hanya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang ajaib. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hadir-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan Tuhan. Dan dengan akhirnya, biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama Bible verbatik ya. Mari kita angkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita dan sama-sama kita berkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Setelah Paulus berbicara tentang gaya hidup untuk orang Kristen di ayat-ayat sebelumnya, maka dalam ayat-ayat ini Paulus menjelaskan tentang gaya hidup orang-orang dunia yang harus dihindari oleh orang Kristen karena tidak sesuai dengan gaya hidup kekristenan. Apa saja gaya hidup yang tidak sesuai itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pikiran yang memikirkan hal yang sia-sia. Diambil dari Efesus 4 ayat 17. Saya bacakan sekali lagi ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kita tahu bahwa pikiran sangat penting dalam hidup kita karena dapat menentukan arah kehidupan kita. Bahkan, Salomo berkata di dalam Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi, Salomo berkata bahwa bagaimana pikiran kita, demikianlah diri kita. Saya pernah membaca satu buku yang berjudul Think and Grow Rich. Yang kalau diterjemahkan berarti berpikir dan menjadi kaya. Buku ini memang adalah buku yang berasal dari dunia, bukan buku Kristen. Tetapi ada yang menarik dari buku ini, yaitu bahwa dunia juga percaya bahwa pikiran dapat membuat seseorang menjadi kaya. Buku ini ditulis oleh Napoleon Hill pada tahun 1937 ketika dia mengadakan penelitian tentang beberapa orang yang paling kaya pada zamannya. Dan yang menarik, walaupun buku ini sudah berumur lebih dari 80 tahun, buku ini masih dibaca dan dijadikan pegangan serta dibahas oleh dunia. Napoleon Hill menemukan kenyataan bahwa orang-orang yang terkaya itu bukan kaya karena pendidikan mereka yang tinggi, bukan juga karena warisan, tetapi karena mereka memiliki cara berpikir tertentu. Nah, kalau dunia saja percaya bahwa pikiran dapat menentukan kehidupan seseorang, apalagi kita, karena Alkitab jelas menyatakan demikian. Saya bukan berkata bahwa kita harus berpikir
seperti dunia, mengejar kekayaan duniawi. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Alkitab berkata di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tentu tidak mudah, karena kita cenderung berpikiran negatif. Untuk berpikir positif terus-menerus, maka pikiran kita perlu dilatih. Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Paulus menasihatkan kita untuk berubah oleh pembaharuan budi kita. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah renewing of mind, yang artinya adalah pembaharuan pikiran. Jadi pikiran kita perlu diperbaharui. Lalu dengan apa kita memperbaharui pikiran kita? Dengan firman Tuhan. Karena kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 21, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Jadi kita perlu membuang hal-hal yang kotor dan jahat dan menerima firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita tahu bahwa roh kita sudah diselamatkan ketika kita percaya kepada Yesus. Roh kita sudah menjadi ciptaan baru ketika kita lahir baru. Jadi tidak ada masalah lagi dengan roh kita. Yang menjadi masalah adalah jiwa kita. Jiwa kita masih perlu diselamatkan. Bagaimana cara menyelamatkan jiwa kita? Yaitu dengan menerima firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita tahu bahwa jiwa itu terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Dan ketiga hal ini saling mempengaruhi. Misalnya saja ketika kita berpikiran negatif tentang seseorang, maka emosi kita menjadi tidak baik ketika kita dekat dengan orang tersebut. Dan mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Sebaliknya, emosi juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Ketika emosi kita meledak-ledak, mungkin pikiran kita menjadi kacau. Nah, tetapi melalui pikiran ini, kita bisa menerima firman Tuhan, karena inilah pintu masuknya. Karena itu, pikiran kita perlu dilatih. Dan setelah kita membiasakan melatih pikiran kita dengan merenungkan firman Tuhan, yaitu mengucapkan firman Tuhan berulang-ulang kepada diri kita sendiri, maka kita berkata bahwa kita akan lebih mudah mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, bahkan yang sempurna. Dan jika kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk berhasil. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti mendukung kita. Gaya hidup kedua yang dinasehatkan oleh Paulus harus dijauhi oleh orang-orang percaya adalah tidak mengerti dan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Terambil ayat 18, "Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka." Memang manusia cenderung menghindari Tuhan karena pengertiannya yang salah tentang Tuhan. Atau dikatakan oleh Paulus pengertiannya yang gelap. Memang gambaran Tuhan sudah dirusak sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Sekalipun Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu dengan sangat baik bagi Adam dan Hawa, tapi iblis memasukkan pikiran yang negatif tentang Tuhan.
lewat ide bahwa Tuhan tidak mengizinkan manusia menikmati buah apapun di Taman Eden. Lalu kemudian dengan ide bahwa Tuhan takut disayangi oleh manusia jika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena itu akan membuat manusia menjadi sama seperti Tuhan. Akibatnya, manusia tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan dan cenderung berpikir bahwa Tuhan mempunyai maksud jahat, atau minimal Tuhan tidak suka manusia menikmati hidupnya. Mereka lebih cenderung memilih menghindari Tuhan. Bahkan beberapa percaya bahwa tidak ada Tuhan karena kebodohan mereka dan juga karena kedegilan hati mereka. Mereka tidak mau menerima fakta-fakta bahwa Tuhan itu ada. Bahkan kita tahu bahwa bangsa Israel ketika mereka sampai di Gunung Horeb, mereka lebih memilih seperangkat peraturan daripada membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka meminta Musa untuk naik ke atas Gunung Horeb dan memberikan mereka perintah untuk dilaksanakan. Dan sebagai hasilnya, Tuhan memberikan hukum Taurat untuk mereka. Tapi kita lihat bahwa orang yang berani dan sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, pada akhirnya rela menyerahkan semua yang terpenting dalam hidupnya demi menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kita lihat hal ini dalam hidup Abraham. Ia rela menyerahkan Ishak, anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan berpuluh-puluh tahun, karena dia lebih mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Begitu juga kita lihat dalam hidup Musa. Bagaimana dia berkata kepada Tuhan, "Jika engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini." Padahal Musa mempunyai mimpi dari awal untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan. Tapi Musa menolak sekalipun Tuhan menjanjikan keberhasilan. Dia lebih memilih Tuhan daripada terwujudnya mimpinya. Dan kita juga lihat dalam hidup Daud, bagaimana dia lebih memilih Tuhan ketika Absalom menyerang kerajaannya. Ia meninggalkan ibu kota dan menyerahkan nasibnya ke dalam tangan Tuhan. Ia lebih memilih Tuhan daripada kerajaannya. Dan masih banyak contoh lagi yang kita lihat di dalam Alkitab. Orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu melakukan segala sesuatu untuk kebaikan mereka, sehingga mereka bahkan rela menyerahkan hal yang terpenting dalam hidupnya untuk hubungan mereka dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam hidup mereka, hukum terutama dalam hukum Taurat telah tergenapi. Kita tahu bahwa hukum terutama dalam hukum Taurat dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, yaitu kepada ahli Taurat yang bertanya kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Orang yang membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan, akhirnya bisa melakukan perintah ini bukan dengan kekuatannya, tetapi karena mereka menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Karena itu, mereka rela melepaskan segala sesuatu karena kasih Tuhan itu. Oleh karena itu tidak heran bahwa Tuhan tidak merahasiakan kehendak dan rencananya terhadap mereka. Kita bisa baca di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi, orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan akan mengerti perjanjian Tuhan dan bisa berpegang teguh kepadanya. Gaya hidup ketiga dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang harus dihindari adalah tidak ada kasih, yang ada hanya kepentingan diri sendiri. Terambil dari ayat 19, saya akan bacakan. "Perasaan mereka telah tumpul,
sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Memang sejak kejatuhan manusia menjadi egois dan mementingkan diri sendiri. Kita lihat bagaimana Adam langsung melemparkan kesalahannya kepada Hawa setelah kejatuhan. Padahal sebelumnya, Adam dengan rela mengikuti Hawa melanggar firman Tuhan karena kasihnya kepada Hawa. Akibatnya manusia cenderung hidup memuaskan hawa nafsu dengan segala keserakahan dan kecemaran. Manusia bahkan cenderung menempatkan materi di atas hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan dengan manusia yang lain dimanfaatkan sebisa mungkin untuk mendapatkan materi. Kita lihat di dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dalam Lukas 16, Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur itu. Sekalipun dia telah membohongi tuannya dengan membagi-bagikan harta tuannya. Ada satu hal yang menarik dari bendahara ini, yaitu dia mengerti bahwa hubungan jauh lebih berharga daripada materi dalam jangka panjang. Sebagai anak Tuhan, kita diminta untuk memiliki kasih yang seperti Tuhan, yaitu kasih agape. Kita harus menggunakan segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun hubungan dengan orang lain, untuk kepentingan kerajaan sorga dan kepentingan orang tersebut dan bukan kepentingan kita. Kasih sepertinya adalah kasih yang tidak egois. Kasih yang rela melakukan apapun yang perlu untuk kebaikan orang yang dikasihi. Tapi kita juga perlu ingat bahwa kasih itu mendidik dan mendisiplin. Kasih yang berlebihan bukan kasih agape, tetapi adalah kasih yang menjadikan apa yang kita kasihi menjadi berhala kita. Hal ini tidak baik untuk kita dan juga tidak baik untuk orang yang dikasihi. Oleh karena itu seringkali kita harus melewati ujian supaya kita rela melepaskan berhala kita. Kita lihat bahwa Abraham berhasil dalam ujian ini, di mana Adam telah gagal. Lalu seperti apa kasih agape ini? Mari kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Alangkah luar biasanya kasih agape itu. Dan Alkitab berkata selanjutnya dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Lalu bagaimana caranya kita bisa memiliki kasih agape ini? Satu-satunya jalan adalah dengan kita menerima kasih ini dari sumbernya, yaitu Tuhan sendiri yang adalah kasih itu. Dan jika kita sudah mengenal kasih itu, maka kita akan bisa mengasihi sebagaimana Dia telah mengasihi kita kepada orang lain. Mari kita simpulkan perenungan firman Tuhan kita hari ini. Paulus menasihatkan kita agar jangan mengikuti gaya hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Pertama-tama kita harus belajar menjaga pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang positif. Dan hal ini dapat kita lakukan dengan merenungkan firman Tuhan, yaitu memperkatakan firman Tuhan berulang-ulang kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan karena itu, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita bersentuhan dengan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kita perlu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kita akan sadar ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, bahwa hubungan dengan Tuhan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, kita akan mampu
melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Dan yang ketiga, kita perlu mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih agape. Karena kita telah menerima kasih dari Tuhan, maka kita sanggup mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih agape itu. Dan hal ini akan membuat kita sanggup melakukan hukum yang kedua dari hukum Taurat, yaitu untuk mengasihi saudara-saudara kita seperti diri kita sendiri. Mari saya undang kita semua untuk berdoa, untuk menutup perenungan firman Tuhan kita hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami tidak boleh mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Engkau menginginkan kami ya Tuhan, untuk memiliki pikiran yang benar. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, untuk boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarkan firman itu boleh merubah cara berpikir kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi-Mu. Dan kami juga minta tolong ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki hubungan yang erat dengan Engkau ya Tuhan. Supaya kami makin mengenal Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Allah yang selalu melakukan segala sesuatunya untuk kebaikan kami ya Tuhan. Biarkan kasih kami makin bertambah kepadamu, dan kami boleh sungguh-sungguh jatuh cinta kepadamu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mengasihi saudara-saudara kami dengan kasih agape. Biarkan kami boleh mengalami kasih yang sesungguhnya itu daripada Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh memberikannya juga kepada saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang telah menolong kami untuk melakukan hukum Taurat-Mu ya Tuhan. Untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga untuk mengasihi saudara-saudara kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, mengangkat tangan kita dan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah kita kiranya oleh Tuhan dengan berkat yang terbaik di dalam sorga. Diberkatilah kiranya kita oleh Tuhan dengan berkat yang terbaik di dalam Ulangan 28. Kita diberkati dengan segala berkat rohani dalam sorga. Dan Tuhan menjaga kita dari segala rencana si jahat. Dan kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita untuk menyinari kita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.